kawan Lem YMMI, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 24 dan 25 April 2024 yang lalu. Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin atau DPDFSP Lem SPSI Jakarta menyelenggarakan Musyawarah Daerah yang ke-7. Musyawarah Daerah atau yang disingkat Musda 7 DPDFSP Lem SPSI Jakarta tersebut dibuka dengan acara yang cukup meriah berbalutkan nuansa Betawi. Di samping itu, Musda 7 DPDFSP Lem SPSI Jakarta ini pun dihadiri oleh para tokoh dan petinggi buruh, baik dari internal Federasi SP Lem SPSI pimpinan Arif Minardi, internal Konfederasi KSPSI Jumhur Hidayat, maupun dari federasi dan konfederasi luar sebagai sahabat Lem. Hadir pula dari pihak Apindo dan perwakilan pemerintah. Seperti yang diketahui, Musyawarah Daerah atau Musdafs Lem SPSI adalah ajang musyawarah 5 tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah FSP Lem SPSI yang dihadiri oleh pengurus DPD FSP Lem SPSI, pengurus DPC FSP Lem SPSI yang diutus, pengurus DPP FSP Lem SPSI yang diutus, dan undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP Lem SPSI. Musyawarah daerah tersebut diselenggarakan untuk menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPD FSP Lem SPSI, menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran program umum organisasi, memilih dan menetapkan susunan personalia DPD FSP Lem SPSI, dan bila diperlukan membentuk komisi verifikasi. Haqqan tuqatihi wa dan tuntunna inna wa antum muslimun. Musyawarah Daerah Musda 7 FSP Lem SPSI DKI Jakarta 2024 yang bertempat di Tavia Heritage Hotel Cempaka Putih Jakarta ini mengusung tema inovasi berkelanjutan guna tercapainya hubungan industrial yang ideal dihadiri kurang lebih 250 orang. Terdiri dari peserta yang mempunyai hak suara dan peserta undangan yang ditetapkan oleh DPD. Ketua DPD FSP Lem SPSI DKI Jakarta,
Yusuf Suprapto dalam sambutannya mengungkapkan, musda ini adalah merupakan suatu hal yang penting bagi para anggota FSPLM SPSI DKI Jakarta terkait dengan perubahan status Jakarta yang sudah tak lagi menjadi ibu kota negara dan akan berubah nama menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tema kita adalah melakukan inovasi berkelanjutan ya guna tercapainya hubungan industrial yang ideal. Mengapa ini menjadi kata kerja penting? Kata yang menjadi penting pokok di dalam tema pada kali ini adalah kita harus terbiasa menerima perubahan. Bil khusus DKI Jakarta berubah menjadi DKJ, katanya gitu ya, Daerah Khusus Jakarta. Itu nanti wilayah kekuasaannya itu kabarnya sampai ke Cianjur, ya, Masya Allah luas betul ya. Apakah itu juga nanti kita bisa sesuaikan dengan organisasi kita? Nah, kita ada challenge di situ dan kita kembalikan nanti kepada pemangku kepentingan dan kebijakan untuk menyelaraskan itu semua. Dan kita di DKI saat ini Jakarta harus siap menerima perubahan-perubahan itu. Oleh karenanya inovasi menjadi suatu kemestian yang harus kita jawab tantangan tersebut. Dan juga menjadi kekhususan tersendiri bagaimana kita bisa menjalin hubungan industrial yang ideal. Ideal yang dimaksud adalah seperti apa nanti kita akan upayakan dalam program-program ke depan dan kita selaraskan dengan kebutuhan kawan-kawan di tingkat unit. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan bahwasannya hubungan industrial yang ideal adalah mengedepankan mutual trust, saling percaya antara serikat pekerja dengan manajemen, membangun perusahaan kemudian tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menguasai satu dengan yang lain, mendominasi satu dengan yang lain, tapi yang ada adalah saling asah, asih dan asuh. Dan insya Allah kita semua bisa menjawab tantangan itu, khususnya di lingkungan DKJ ya, di DKI itu DKJ Jakarta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memudahkan jalan-jalan kita menuju itu semua. Sekali lagi terima kasih para hadirin, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan. Kami atas nama DPD FSPLM SPSI DKI Jakarta yang terlantik di tanggal 3 April 2019, dan hari inilah hari kami menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua atas segala yang telah kita lakukan menjadi amal soleh buat kita semua. Mudah-mudahan saya atas nama DPD Konfederasi berterima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa sukses, langgang, siapapun yang terpilih nanti bisa menjadi pimpinan karena LEM adalah andalan di SPSI DKI Jakarta. Mudah-mudahan LEM bisa buat contoh federasi yang lain. Kita di DKI Jakarta ada 14 federasi, terbesar adalah LEM. Mudah-mudahan sekali lagi atas nama Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta mengucapkan selamat. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Kami pesan kepada teman-teman bahwa ke depan bukan lagi kita harapan ini untuk berbicara bagaimana menyelaraskan, bagaimana untuk melangsungkan usaha yang baik, tapi bagaimana kita harus menyelamatkan dunia usaha juga. Tanpa kehadiran teman-teman, tanpa kehadiran pekerja, dunia usahanya tidak ada. Pun begitu juga, saya sering sampaikan, secanggih apapun, sepinter apapun pekerja, kalau tanpa ada pengusaha namanya juga pengangguran. Kita sering sampaikan, kenapa? Karena kita harus punya inisiatif sendiri bagaimana menyelamatkan perusahaan, nanti pekerja juga akan terselamatkan. Kita buka nuansa itu ke depan, tidak lagi menjadi perdebatan bagaimana tidak terjadi PHK, bagaimana terjadi dan itu, tapi kita bagaimana menyelamatkan dunia usaha agar kita tetap bekerja. Saya sering teringat pada perkataan Pak Menaker yang dulu, Pak Hanif sering menyampaikan,
Jadi yang paling baik itu adalah bagaimana kita menyelamatkan dunia usaha agar kita bisa tetap bekerja. Toh kita juga kalau tidak ada perusahaan tidak bekerja juga. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman dunia usaha, bagaimana kita melangsungkan usaha. Bagaimana kita melakukan perusahaan agar tidak tergerus oleh situasi-situasi yang ada di saat ini. Itulah kira-kira pesan-pesan dari kami. Yuk bareng-bareng bagaimana kita menggayuh DKI Jakarta usahanya jalan sehingga kita bisa melangsungkan pekerjaan. Sekian dan demikian. Pemerintah berharap kepada serikat pekerja, serikat buruh dapat meningkatkan perannya sebagai organisasi yang dapat menjadi harapan anggota sebagai penyalur aspirasi yang tepat dengan membangun komunikasi dan dialog, mendorong tumbuhnya SDM unggul, dan menjadi mitra pengusaha yang dipercaya untuk mewujudkan kelangsungan berusaha dan keterangan bekerja. Hal ini dapat terwujud apabila antara pengusaha, serikat pekerja saling menghargai dan menjunjung tinggi sistem kemitraan dan pengusaha menjadi serikat pekerja sebagai mitra strategis. Karl Marx ya, itu pamungkas dalam tulisannya mengatakan bahwa negara itu kalau kapitalisme berkembang terus, oligarki berkembang terus, akan menjadi satpam bagi kaum kapitalis. Satpam, tahu satpam ya? Atau penjaga malam lah. Penjaga malam bagi kaum kapitalis. Artinya apa? Pokoknya kaum pemodal ini mau ngapain aja itu dijagain sama negara. Salah satu menjaganya adalah melahirkan undang-undang dan peraturan-peraturan. Itu kata Karl Marx. Dan tidak harus menjadi seorang komunis atau sosialis untuk mengerti bahwa itu memang sedang berjalan. Dalam Islam, di surat Al-Hasyr ayat 7, itu dikatakan, janganlah harta-harta itu beredar di segelintir orang-orang kaya di antara kamu. Jadi, nggak boleh harta itu segelintir orang saja yang menguasai, tapi harus beredar kepada seluruh manusia sebanyak-banyaknya. Dan tidak harus menjadi fundamentalis untuk mengerti bahwa hal-hal yang seperti itu memang begitu salah dan mencelakakan bagi sebuah bangsa. Di mana kaum buruh itu pertanyaannya. Kaum buruh itu engine of growth. Kenapa engine of growth? Karena kaum buruh itu bisa punya upah. Dan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa 57% disumbang oleh belanja rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya nggak punya duit, pertumbuhan ekonomi pasti jeblok. Omong kosong bicara sampai ludes. Ini kita habis lidah kita agar UMKM berjaya, UMKM maju dan sebagainya. Nggak ada. Kalau upah buruhnya rendah, buruh tidak sejahtera, maka UMKM pasti jeblok yang puluhan juta itu. Ya, jadi daya beli itu ditopang oleh buruh. Buruh itu bukan hanya yang 5 juta, ada gaji 10 juta, 20 juta, 100 juta, itu buruh semua. Nah kadang-kadang di kita nih, orang yang udah gajinya 100 juta sebulan ngerasa dirinya bukan buruh. Akhirnya memandang sebelah mata kepada orang-orang bergerak di jalanan untuk merubah peraturan undang-undangan. Begitu dia pensiun, loh kok bedanya 1,5 miliar dibanding dengan kalau saya diupah dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 dibanding dengan Undang-Undang Omnibus Law. Karena Undang-Undang Omnibus Law bisa memotong 40-50% pesangon dari yang mereka harus terima. Pak, saya kan petinggi lah, kamu siapa? Buruh itu definisinya satu tingkat di bawah direksi, itu buruh. Direksi dan komisaris bukan buruh. Siapa dia? Wakil pemilik modal. Wakil yang punya duit, nih gue punya duit, tolong lo puterin duit gue. Nah, ada kontrak, kalau lo berhasil gue kasih sekian, itu namanya kontrak bisnis antara pemilik modal dengan direksi dan komisaris. Di bawah itu, lo buruh. Semua peraturan undang-undang berlaku. Yang tadinya nganggap enteng itu, saya tahu, SPSI kan banyak yang gajinya gede-gede Pak. Yang jadi manajer, jadi apa tuh, loh saya kehilangan 400 juta, lah 500 juta, 600 juta bedanya. Gara-gara Undang-Undang Omnibus Law. Ya itu biasalah. Jadi kita bukan pengen
Ini tidak. Yang tidak boleh itu serakah. Ya, serakah. Kaya raya silahkan. Boleh. Tapi saya hormat sama pengusaha. Apalagi pengusaha yang mengundang banyak buruh dan meningkatkan nilai tambah. Saya hormat. Sama Astra Group, sama Honda Group, apalagi elektronik itu saya hormat deh. Kenapa? Dia meningkatkan nilai tambah. Dari yang bukan apa-apa jadi sesuatu. Tapi banyak di kita ini yang tidak meningkatkan nilai tambah, merusak lingkungan, merusak masyarakat setempat, merusak adat, tapi duitnya bertriliun-triliun, berkali-kali lipat lebih kaya dari orang yang capek, pengusaha-pengusaha di sektor manufacturing. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman di sektor manufacturing. Saya hormat sama mereka. Pak Faisal Basri tahu persis lah. Orang dapat selembar konsesi tambang nikel, kasih selembar aja nih dari pemerintah, kamu dapat sekian ribu hektar, udah triliunan dia punya uang, nggak usah kerja. Nah, itulah yang ngerampok kekayaan-kekayaan alam kita, dan itu lebih jahat sekali. Kalau sama teman-teman yang manufacturer, sama pengusaha-pengusaha itu saya hormat. Nah, tapi kalau bisa lebih mensejahterakan buruhnya, saya akan jauh-jauh lebih hormat kepada mereka, saudara-saudara. Ya, jauh-jauh lebih hormat. Jadi itu. Nah, karena itu silahkan terus berjuang, nanti tidak ada hentinya tentunya. Atau antagonisme atau dikotomi antara buruh dan modal itu selalu ada sampai kiamat lah. Itu akan ada terus. Ya, disitulah kita berorganisasi. Begitu kita lupa berorganisasi, ditilep kita. Sama Pak Nurjaman dan kawan-kawan itu. Ditilep kita. Begitu meleng dikit, ditilep. Pak Nurjaman kong kali kong dengan Pemda, kemudian kita ditilep, saudara-saudara. Ini mohon Pak, ini secara umum, ini teori ya. Jadi nggak boleh meleng, makanya udah betul. FSP dan SPI bangkit bergerak satu komando. Nah, carilah komandan-komandan yang betul ngasih komandonya benar, setuju ya? Ya, jangan komando-komando tapi komandannya ngasih komandonya nggak benar. Jangan menyerah. Kalah boleh, menyerah jangan. Ngerti maksudnya ya? Kalah boleh Pak, kalah itu soal fisik, soal strategi, soal taktis. Tapi kalau menyerah, soal jiwa. Kalau Anda sudah menyerah, oh ini benar, ini musuh benar, ini benar, semua benar, maka itulah 350 tahun bangsa kita dijajah. Jangan sampai kita menyerah. Boleh kalah, tapi jangan menyerah. Satu hari Anda bisa menang. Kalau kalah, satu hari bisa menang. Tapi kalau menyerah, ya Anda kalah, Anda dikubur. Anda mayat yang sedang hidup, kira-kira seperti itu. Jadi Pak, lembaga negara kita ini eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mati. Sudah hancur-cur Pak. Apa mau kita biarin? Ya, coba kita rewind sedikit. Ya. Undang-undang Omnibus Law dibuat itu dengan cara-cara menggunakan kekuatan, Pak. Nggak pakai otak, Pak. Tadi siapa yang ngomong pakai otot itu? Oh, Pak Samsul ya. Mereka membuat undang-undang sudah nggak pakai otak, Pak. Undang-undang dasar diterabas, Pancasila diterabas. Kita tahu, ya, draft Omnibus Law itu dibuat oleh Kemenko Ekonomi yang dibuat oleh Erlangga Hartarto, ya, dari Golkar. Ya, Golkar naik lagi suaranya. Itulah kita ini parah itu. Buruh juga milih Golkar kayaknya nih. Karena kalau milih Golkar sebetulnya ya nggak enak juga ngomong gitu ya. Tapi yang jelas dipimpin oleh Erlangga Hartarto dan isinya itu pengusaha dan akademisi yang bisa dibeli. Itulah yang buat draft Undang-Undang Cipta Kerja. Coba cek itu. Bahkan buruh, pengurus buruh yang pro itu tidak diajak, Pak. Itu pelanggaran itu sudah. Kemudian oleh hakim, oleh MK dinyatakan inkonstitusional dengan posisi 5-4.
Ya. Ini Soeharto ya ada di sini nih. 5 lawan 4. Aswanto diganti. Ketika Perpu keluar menjadi 4 lawan 5. Kalahlah kita. Ya, tugas untuk mensejahterakan rakyat itu adalah harusnya pemerintah. Bukan kita. Pemerintah melalui Kemnaker, Menteri Tenaga Kerja, dia yang harusnya pertama di depan dia untuk memperjuangkan bagaimana pekerja ini sejahtera, kira-kira begitu. Tapi pemerintah saat ini, tadi sudah dikatakan Pak Ketum, Pak Jumhur, bahwa pemerintah sudah menjadi pengawalnya oligarki, pengawalnya pengusaha-pengusaha hitam lah, kira-kira begitu ya. Artinya pemerintah sudah nggak bikin rakyat. Pemerintah kalau bahasa saya sih menurut saya sudah berkhianat sebetulnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir momentum May Day ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya, Pak. Kita harus bukan May Day Fiesta sekarang ini. May Day itu, Pak, peringatan dibunuhnya ratusan orang di Amerika sana, di barat sana, Pak. Peringatan ini bukan pesta. Ratusan orang dibunuh untuk memperjuangkan 8 jam kerja. Ya, saya berharap kita May Day kita bisa seluruh buruh nggak ada alasan untuk tidak turun. Pembukaan Musda 7 DPDF SPLM SPSI DKI Jakarta ditandai dengan pemukulan gong oleh pejabat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketenaga-Kerja dan Transmigrasi Kadisnaker DKI Jakarta Dr. Insinyur Hari Nugroho MM. SPSI Lem yang ke-7 ya. Saya buka dengan resmi. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Itulah pemukulan gong peresmian dari pembukaan Musda ke-7 FSPLM SPSI DKI Jakarta. Bapak masih di atas untuk dokumentasi. Silakan untuk foto.